Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesempatan untuk bisa mengikuti perkuliahan pada siang ini, yaitu pemikiran sejarah ekonomi. Baik, perkenalkan, nama saya Alfi Rahmatullahi Limistan sebagai moderator pada sesi presentasi kali ini yang akan membahas tentang pemikiran ekonomi sosialisme sebelum Marx. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Alifianti Suci Maharani, yang kedua ada Andi Astrianti, yang ketiga ada Zahwa Sabila, yang keempat ada Syafir Azahra, yang kelima ada Nirmala Puspitasari, dan yang terakhir ada Andi Hairul Maudi. Baik, saya persilahkan kepada Alifianti Suci Maharani untuk membaca materi pertama. Baik, saya Alifianti Suci Maharani sebagai pemateri pertama. Sejak awal dikembangkannya ajaran liberalisme, kapitalisme mengundang berbagai reaksi yang kritis dari berbagai pihak. Reaksi tidak hanya dalam bentuk perdebatan secara teoritis, melainkan juga dalam bentuk gerakan politik. Di bawah panji-panji kapitalisme di Eropa, golongan berjuis mulai menguasai negara. Oleh kaum berjuis, negara dijadikan sebagai kekuatan dan alat untuk mengatur organisasi ekonomi politik dan kemasyarakatan untuk memenuhi kepentingan mereka. Kondisi rakyat di bawah kaum berjuis dapat diakui dari buku England, Green and Pleasant Land yang ditulis oleh William Blake. Buku tersebut berisi sindiran tentang akibat-akibat yang ditimbulkan oleh liberalisme kapitalisme bagi masyarakat Inggris. Pemikiran-pemikiran ekonomi beraliran sosialis secara garis besar dapat dipilih atas 3 kelompok. Yang pertama, dari kelompok pemikiran sosialis sebelum Marxisme. Yang kedua, pandangan Marxisme and Engels. Yang ketiga, kelompok pemikiran sosialis sesudah Marxisme. Aliran sebelum Marxisme sering dimasukkan ke dalam sosialisme karena pemikirannya yang lebih bersifat utopis atau dalam angan-angan. Walau ada beberapa tokoh aliran ini yang ingin berusaha untuk mewujudkannya menjadi sebuah kenyataan dengan membentuk komunitas bersama. Akan tetapi, sebelum membahas tentang pandangan dan pemikiran kedua kelompok sosialisme sebelum Marxisme, ada baiknya kita pahami dulu pengertian atau definisi sosialisme itu sendiri. Pengertian sosialisme atau komunisme. Sosialisme dapat diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahannya paling kurang bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh seluruh warga masyarakat. Pemerintah juga sebagai pihak yang menasionalisasikan industri-industri besar seperti pertambangan, jalan-jalan dan jembatan, kereta api, serta cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam kehidupan sehari-hari, kata sosialisme sering dipakai bergantian dengan istilah komunisme. Antara sosialisme dan komunisme memang tidak banyak perbedaannya. Bahkan Marx sering menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian untuk menjelaskan hal yang sama. Menurut Brinto 1981, sosialisme menggambarkan pergeseran milik kekayaan dari swasta ke pemerintah yang berlangsung secara perlahan-lahan melalui prosedur peraturan pemerintah, dengan memberikan kompensasi pada pemilik-pemilik swasta. Sementara itu dalam komunisme, peralihan pemilikan dari swasta ke tangan pemerintah tersebut digambarkan terjadi secara cepat dan revolusioner, dilakukan secara paksa dan tanpa kompensasi. Jadi, walaupun tujuan sosialisme dengan komunisme sama, cara untuk mencapai tujuan ini sangat berbeda. Komunisme secara historis sering digunakan untuk menggambarkan sistem-sistem sosial. Barang-barang dimiliki secara bersama-sama dan didistribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat. Produksi dan konsumsi bersama berdasarkan kapasitas ini merupakan hal pokok dalam mendefinisikan paham komunis sesuai moto mereka, yaitu dari setiap orang sesuai kemampuan untuk setiap orang sesuai kebutuhan. Sosialisme utopis. Tokoh sosialis utopis yang paling terkenal adalah Sir Thomas More pada
tahun 1478 sampai 1535. Bahkan istilah sosialis utopis diberikan karena More pernah menulis tentang sebuah negara impian dalam sebuah tulisannya yang sangat terkenal, yaitu Utopia. Buku Utopia ditulis pertama kali dalam bahasa Latin di Belgia pada tahun 1516, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1551. Dari gambarannya tentang negara utopia sebagaimana dijelaskan di atas, tidak sulit ditebak bahwa Thomas More juga dapat digolongkan sebagai penganut sosialisme atau komunisme. Namun, jika ditelusuri dari latar belakang penulisan buku, yang dimaksud More sesungguhnya adalah menyindir kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Inggris pada abad ke-16. Pada masa itu, perbandingan antara yang kaya dengan yang miskin sangat mencolok. Kaum buruh bekerja sangat keras dalam waktu terlalu lama, sehingga tidak ada kemungkinan atau kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan pendidikan dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Sosialisme komunitas bersama. Tulisan-tulisan Plato, More, Tommaso Campanella, Francis Bacon, dan James Harrington bersifat utopis, hanya menghayalkan bentuk suatu komunitas ideal. Di lain pihak, ada tokoh-tokoh sosialis yang merealisasi cita-cita mereka dalam kenyataan. Di antaranya adalah Robert Owen, Charles Fourier, dan Louis Blanc. Robert Owen saat kanak-kanak sangat menderita. Ia bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik tekstil, tetapi berkat keuletannya, Owen kemudian berhasil menjadi pengusaha tekstil yang kaya raya dan mempunyai sebuah pabrik di Newlamark, Skotlandia. Ide-ide Owen tentang gerakan sosialis dapat dilihat dari bukunya The New View of Society. Owen juga memperjuangkan peran pemerintah dalam pembangunan desa-desa komuna berdasarkan asas koperasi. Charles Fourier adalah pengikut Saint-Simon, yang dalam banyak hal juga banyak kesamaannya dengan Owen. Fourier mendirikan Planges atau Palangs. Palangs dikelilingi oleh daerah pertaniannya sendiri, tempat kebutuhan akan makanan dihasilkan. Dalam sebuah palang, setiap orang harus bekerja menurut kesukaan, kecakapan, dan bakat masing-masing. Pada akhir tahun pembukuan, keuntungan dibagi menurut prestasi kerja, kapital, dan kecakapan masing-masing. Untuk merealisasi cita-citanya, Fourier yang menganggap bahwa kebudayaan Eropa sudah bangkrut, pindah ke daerah impian Amerika Serikat. Pada tahun 1842, ada 34 palangs yang didirikan sesuai dengan ide Fourier. Di antaranya paling terkenal ialah Brook Farm di West Roxbury, Massachusetts. Anggotanya termasuk Charles Dana dan Nathaniel Hawthorne. Terakhir yang merealisir cita-citanya dengan membentuk sebuah komunitas bersama adalah Louis Blanc. Seperti halnya Robert Owen dan Louis Blanc juga seorang penggagas koperasi. Namun, Blanc hanya khusus untuk koperasi produksi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota. Untuk memajukan kesejahteraan anggota, ia memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk memiliki perusahaan. Sementara itu, untuk menaikkan derajat kaum buruh, ia mengharapkan agar perintah ikut aktif membantu usaha kaum buruh termasuk permodalan. Dan selanjutnya itu revolusi yang terjadi pada tahun 1848 yang memungkinkan didirikannya sebuah koperasi produksi sesuai dengan gagasan Blanc. Akan tetapi koperasi tersebut dalam kenyataannya tidak berhasil karena beberapa hal. Faktor itu antara lain karena oposisi dari beberapa kapitalis karena kekurangan modal, tidak kuat mengikuti persaingan dalam sistem liberal kapitalis, serta kelemahan dalam pengolahan. Dapat dikatakan bahwa ide para pemikir sosialis kebanyakan masih bersifat utopis, bersifat angan-angan yang dinilai oleh Marx terlalu naif untuk diikuti idealismenya. Mereka memang tinggi tetapi secara teoritis praktis tidak bisa direalisasikan. Kalaupun dapat direalisasikan, angan-angan mereka dengan mendirikan komunen-komunen seperti Owen, Fourier, dan Louis Blanc dan sebagainya kebanyakan segera layu sebelum berkembang. Barulah di tangan Karl Marx, ide sosialisme memperoleh landasan ilmiah yang paling kurang menurut anggapan Marx itu sendiri.
Baik, saya akan memberikan kesimpulan, yaitu sebelum Marx, pemikiran ekonomi sosialisme telah berkembang melalui berbagai aliran dan tokoh yang berusaha mengkritik sistem kapitalisme dan menciptakan alternatif yang lebih adil. Sosialisme awal yang muncul pada abad ke-19 seringkali menekankan pentingnya kesejahteraan kolektif dan hak-hak pekerja. Tokoh-tokoh seperti Saint-Simon, Fourier, dan Owen mempromosikan ide-ide tentang komunitas yang berbasis pada kerjasama dan redistribusi kekayaan. Kesimpulannya, pemikiran ekonomi sosialisme sebelum Marx berfokus pada penciptaan masyarakat yang lebih egaliter melalui perubahan sosial dan ekonomi. Meskipun belum sistematis seperti pemikiran Marx, gagasan-gagasan ini meletakkan dasar bagi kritik terhadap kapitalisme dan ide-ide tentang kepemilikan bersama serta solidaritas sosial. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.